Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu tidak pernah berhenti berdoa agar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yuk dipersiapkan semuanya. Jangan lupa untuk dicatat agar kalian bisa dipelajari di kemudian hari. Materi kita hari ini yaitu tentang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Nah, ini adalah definisi stratifikasi sosial menurut beberapa ahli sosiologi. Yang pertama, menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Sedangkan menurut John Francie, stratifikasi sosial yaitu suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Sedangkan menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Berbeda dengan diferensiasi sosial, yaitu garis sejajar, sedangkan di stratifikasi sosial ini garisnya lurus ke atas atau vertikal. Perbedaan itu ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di gambar tersebut ada semacam piramida yang terbagi kelas-kelasnya. Nah, stratifikasi sosial ini terdapat pembagian kelas sosial. Ada kelas sosial di atas, kelas sosial di tengah, dan kelas sosial di bawah. Kelas-kelas sosial ini akhirnya membentuk menjadi lapisan sosial di dalam masyarakat, sehingga garisnya lurus ke atas atau vertikal. Kira-kira faktor apa yang membuat seseorang berada di kelas sosial tertentu? Ada yang tahu? Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih. Misalnya, kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status dan kedudukan, peran atau role yang dimiliki oleh seseorang di dalam masyarakat. Kita akan bahas satu persatu dasar stratifikasi sosial ini. Dasar stratifikasi yang pertama yaitu kekayaan atau capital. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Selain itu, semakin besar pula peluangnya untuk menduduki strata atas. Kriteria umum yang digunakan untuk menempatkan seseorang pada lapisan ini yaitu jika ia memiliki rumah, perabotan mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk tanah yang luas, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika orang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat yang bawah, seperti golongan buruh, petani penggarap, disebut dengan rakyat jelata. Nah, itu adalah dasar stratifikasi berkaitan dengan kekayaan atau capital. Selanjutnya, ada kekuasaan atau power. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasai. Kekuasaan didukung oleh unsur lain seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan, kepandaian, bahkan kelicikan. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial teratas. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan akan menempati lapisan yang lebih rendah. Dasar stratifikasi selanjutnya yaitu keturunan.
Golongan bangsawan, baik pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern, selalu menduduki kelas sosial yang lebih tinggi. Umumnya, masyarakat menyebut mereka dengan ungkapan berdarah biru. Sebaliknya, jika seseorang tidak lahir dari keluarga berdarah biru ini, maka menempati kelas sosial di bawahnya. Dasar stratifikasi selanjutnya yaitu pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah, atau buta huruf. Contohnya, orang yang termasuk golongan berpendidikan antara lain peneliti, cendekiawan, dosen, dokter, hakim, ataupun atlet. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada segitiga jenjang pendidikan. SD menempati yang paling bawah, sedangkan S3 adalah jenjang pendidikan tertinggi di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Pada semua sistem sosial, pasti terdapat berbagai macam kedudukan atau status. Status atau kedudukan ini akan selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban tertentu. Misalnya yang terdapat di gambar ini. Direktur utama sebagai pemimpin perusahaan memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dan memiliki kewajiban yang tinggi pula untuk memimpin para bawahannya sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan yang didirikannya. Dasar stratifikasi yang terakhir yaitu peran atau role. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya. Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan, dan kedudukan tidak berfungsi tanpa peran. Menurut Surjono Sukanto, dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, kemudian ada stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Bisa kalian lihat di bagan tersebut. Anak panah ini ke atas ke bawah. Ini menandakan bahwa pada masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, itu kemungkinan anggota masyarakat untuk mengadakan mobilitasnya sangat besar. Artinya, seseorang dapat masuk ke dalam kelas sosial tertentu. Stratifikasi ini bersifat demokratis, sehingga setiap anggota dapat bebas berpindah strata sosialnya, baik secara vertikal atau pindah kelas atas atau pindah kelas bawah, atau bisa pindah secara horizontal. Kalian bisa lihat di gambar yang bawah. Nah, itu ada orang yang jatuh, itu menandakan dia mobilitasnya turun atau dia pindah kelas bawah, sedangkan yang sedang naik tangga itu mereka sedang berusaha untuk berpindah ke kelas atas. Nah, sehingga dalam stratifikasi sosial terbuka ini mobilitas sosialnya itu tinggi. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Bisa kalian lihat di bagian tersebut. Garisnya melingkar di dalam kotak, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Nah, di sini pada masyarakat dengan stratifikasi sosial tertutup, perpindahan kedudukan sosial anggota masyarakat sangat terbatas karena terdapat pembatasan terhadap pindahnya kedudukan seseorang ke lapisan sosial lainnya. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif karena tidak bisa pindah kelas sosial.
Yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Mereka hanya ada mobilitas sejajar atau horizontal. Makanya, pada stratifikasi sosial tertutup ini, mobilitas sosialnya rendah. Yang terakhir yaitu stratifikasi sosial campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misalnya, terdapat seseorang berasal dari Bali, ia berkasta Brahmana. Pastinya, kasta tersebut memiliki kedudukan terhormat di Bali karena kasta tertinggi. Namun, pada suatu hari ia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai karyawan biasa. Karena di Jakarta tidak mengenal sistem kasta, ia memperoleh kedudukan rendah di masyarakat Jakarta. Nah, dengan demikian, orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta yang tidak mengenal sistem kasta. Ini adalah contoh dari stratifikasi campuran, di mana ada stratifikasi tertutup, yaitu dia berkasta Brahmana di Bali. Tapi karena dia pindah di Jakarta, akhirnya ada terbuka. Dia menjadi kedudukannya rendah karena di Jakarta tidak ada sistem kasta. Nah, ini dia merupakan kombinasi dari stratifikasi terbuka dan tertutup. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari. Jangan lupa untuk memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Selalu jaga kondisi badan, sehat terus, dan semangat terus belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.